Halo teman-teman, selamat datang kembali dalam podcast Journey Well. Pada kesempatan kali ini, saya akan membicarakan dan melanjutkan dari segmen Finance Experience atau FinXP di episode kedua. Dalam episode kali ini, kita akan sama-sama untuk membicarakan mengenai pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan keuangan pribadi. Tentunya episode ini cukup menarik dan tentunya bisa memberikan sebuah pembelajaran bagi teman-teman yang mendengarkan agar bisa semakin mempelajari dan juga berhati-hati terhadap setiap hal yang dapat merusak keuangan kita, bahkan bisa lebih lagi merusak hubungan interpersonal kita. Jadi, apa itu ceritanya? Pastikan teman-teman dengarkan sampai selesai. Jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe agar dapat menikmati konten-konten menarik lainnya seputar dunia keuangan pribadi. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Untuk episode kedua ini, saya akan membicarakan atau menjelaskan terlebih dahulu mengenai hal yang bisa dikatakan cukup penting, di mana dalam episode kali ini, cerita yang disampaikan ini berkaitan dengan judi online sebagai topik utamanya, atau mungkin bisa dibilang sebagai pokok pembahasan yang melingkupi dari cerita ini. Dan sebelum lanjut, sebagai disclaimer, nama-nama yang saya sebutkan ini hanyalah sebuah ilustrasi, jadi bukan nama sebenarnya. Kemudian juga tentunya kejadian ini didasarkan pada kondisi nyata atau keadaan real, keadaan nyata yang terjadi di sekitar kita. Mungkin tidak semua orang mengalaminya, tapi tentunya ini bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua yang mendengarkan. Jadi, anggaplah ada sebuah keluarga. Keluarga ini ada seorang ayah bernama Andi, kemudian istrinya bernama Tina, di mana mereka berdua adalah sepasang suami istri. Mereka tinggal di satu kontrakan yang cukup sederhana lah, seperti biasa. Kira-kira mungkin kalau misalnya di Jakarta itu, khususnya di daerah saya itu banyak kontrakan. Nah, kurang lebih kondisi kontrakannya seperti itu. Sepasang suami istri ini juga memiliki seorang anak, tapi masih kecil, kurang lebih masih baru berumur 3 tahun. Jadi tentunya dengan kondisi keluarga demikian sudah pasti banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Baik itu mungkin dari segi makanan sehari-hari, kemudian keperluan untuk popok atau perlengkapan bayi, kemudian juga pemenuhan gizi, nutrisi melalui susu yang diberikan, itu tentunya menjadi sebuah pengeluaran yang harus dicermati. Tetapi sebuah permasalahan muncul dari si suami, yaitu Andi, di mana dia malah bisa dikatakan terjebak dalam situasi yang tidak baik, yaitu ketagihan judi online. Nah, ketagihan judi online ini bisa dikatakan cukup berbahaya karena sangat mengganggu kondisi finansial dari keluarga tersebut, di mana Tina itu sudah sampai tak habis pikir dengan kelakuan suaminya. Jadi, setiap hari si Andi itu dia menggunakan uangnya untuk bermain judi online. Mungkin awalnya masih bisa dikatakan untung atau cukup bagus, di mana bisa mendapatkan keuntungan pertama dari 50.000 naik ke 100.000, 200.000. Lalu kemudian seiring waktu justru malah semakin banyak uang yang digunakan untuk berjudi dan akhirnya malah kalah terus. Awalnya masih bisa dikatakan memakan tabungan lah. Jadi tabungan dari si Andi mulai berkurang terus sampai habis. Lalu kemudian mulailah si Andi ini meminta dari Tina, minta uang. Nah, awalnya tuh dikasih itu. Tapi ternyata terus meminta, malah jadinya terus berkurang. Tina ini menjadi kesal, karena ya dibandingkan untuk judi online,
mending uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak, bayar sewa kontrakan, dan memenuhi kebutuhan lainnya lah. Tapi si Andi ini malah terus melakukan atau berbuat demikian. Dia selalu bermain judi online. Akhirnya justru malah keadaan semakin memburuk, di mana mulai mengambil pinjaman dari teman, dari saudara, bahkan sampai ada satu waktu ketika itu ada saudaranya datang untuk menagih uang yang dipinjam oleh si Andi. Kebetulan si Andi tidak ada di rumah dan hanya ada Tina yang sedang mengurus anaknya. Nah, si Tina ini tentunya kaget dong. Jumlah pinjamannya lumayan banyak, kira-kira sebesar 3 juta. Ya, mungkin bagi teman-teman 3 juta itu ada yang menganggap itu jumlah yang kecil. Tapi dengan kondisi keluarga yang seperti saya jelaskan di awal, tentunya itu berbahaya dan juga cukup berat bagi Tina. Dengan pinjam uang 3 juta, itu digunakan untuk judi online, ya ini kan membuat sebuah permasalahan semakin rumit. Lalu kemudian ada juga pinjol, jadi mengambil pinjaman online yang jumlahnya cukup banyak, kira-kira kurang lebih sekitar 5 juta, mengambil pinjaman yang harus dibayarkan, tapi si Andi tidak bayar karena dia gunakan untuk judi online dan kalah terus, jadi nggak bisa bayar. Nah, dengan keadaan yang terus makin terpuruk ini, akhirnya Tina dengan berat hati memutuskan untuk menceraikan si Andi. Jadi mengajukan perceraian ke pengadilan, dan sampai dengan saat ini kasusnya masih, atau sidang perceraiannya masih berlanjut. Jadi kurang lebih ini adalah sebuah pembelajaran yang dimana untuk perlu diperhatikan bahwa judi online itu sebuah kecanduan yang tidak bersifat fisik. Tentunya saya sempat juga untuk cakap-cakap dengan teman, dengan si Tina juga, ada teman saya juga yang juga memiliki pengalaman serupa. Jadi bisa dikatakan judi online ini sudah menyebar atau sudah banyak yang kecanduan. Nah, perbedaannya adalah kecanduannya dibandingkan seperti mungkin merokok atau mungkin kayak narkoba adalah rokok dan narkoba itu kan bersifatnya fisik. Sementara kalau judi online itu kan kita tidak bisa lihat fisik itu seperti apa. Apalagi dengan perkembangan zaman sekarang, di mana bisa dilakukan dengan menggunakan handphone, kan sangat tidak realistis kalau misalnya kita ambil handphonenya. Sementara handphone itu punya fungsi untuk komunikasi, entah melalui WhatsApp, telepon, SMS, atau mungkin menggunakan media sosial. Jadi cukup sulit untuk diberantas. Nah, dari kisah yang saya ceritakan ini, mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap lah bahwa salah satu hal yang menyebabkan buruknya tidak adanya judi online adalah tingkat kecanduan yang terus-menerus terjadi. Yang dimana sampai dengan saat ini, si Andi ini masih tetap kecanduan, dia tetap masih bermain judi online. Yang dimana walaupun memang jumlahnya tidak besar, tapi dia tetap main, tetap bermain judi online, dan hidupnya juga justru malah semakin berantakan. Sampai yang terbaru juga karena Tina, istrinya dan anaknya itu sudah pindah kontrakan, sudah jauh selama dalam proses perceraian. Lalu kemudian si Andi diusir dari kontrakan tersebut. Jadi ya sampai saat ini ya bisa dibilang hidupnya tidak menentu, hanya sekedar numpang di rumah temannya. Ya ini menjadi sebuah pembelajaran bagaimana judi online itu benar-benar merusak. Memang tidak kelihatan. Dalam artian secara fisik itu tidak kelihatan, tapi merusak dalam sisi mindset, sisi pemikiran, sisi psikologis, itu benar-benar merusak. Yang jelas untuk solusinya memang sangat-sangat sulit, karena walaupun misalnya memang dalam kondisi yang akhirnya benar-benar bangkrut, benar-benar
hal apapun itu, kecanduan judi online itu tidak mudah untuk diselesaikan. Perlu tekad yang kuat dari si pemain itu sendiri bahwa dia mau terlepas dari judi online. Kemudian juga untuk berbicara secara finansialnya, yang kita bisa pelajari yang pertama jelas jangan bermain judi online. Itu udah pasti. Yang dimana dengan mungkin bisa dikatakan sebuah pembuangan uang yang benar-benar sia-sia dan juga suatu hal yang tidak masuk akal gitu. Yang dimana dengan judi online itu justru malah hanya menghasilkan euforia sementara dan berakhirnya menyedihkan. Saya rasa kalau misalnya mungkin teman-teman bisa cek sendiri, ada berbagai macam berita dari media-media yang ada, itu banyak kasus-kasus atau kejadian-kejadian yang berkaitan dengan judi online tersebut yang tentunya merusak tidak hanya secara keuangan, tapi juga merusak dalam hal hubungan seperti yang dialami oleh Andi dan Tina ini. Nah, selain menghindari judi online, tentunya pelajaran kedua adalah perlunya lebih memperhatikan bagaimana pengeluaran kita, karena pengeluaran ini sangat penting. Mungkin setiap orang, mungkin dari teman-teman itu berbeda-beda. Ada yang sudah menikah, ada yang masih lajang, ada yang bahkan sudah punya anak. Tentunya perlakuan atau pandangan terhadap keuangan pribadi itu pasti berbeda-beda, karena kebutuhannya saja sudah berbeda. Nah, pastinya teman-teman perlu untuk memenuhi terlebih dahulu kebutuhan dari teman-teman. Yang jelas tentunya dengan pemanfaatan mungkin ada diskon, mungkin juga ada berbagai cashback yang bisa digunakan, tapi tentunya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Jadi perlu untuk mengatur pengeluaran. Kemudian juga berkaitan dengan anggaran, di mana dari anggaran tersebut juga teman-teman perlu untuk memperhatikan bagaimana dari pemasukan atau pendapatan dari teman-teman, kemudian pengeluaran, agar jangan sampai justru malah jadi minus dan justru berutang. Yang paling penting adalah jangan sampai memasukkan judi online tersebut dalam anggaran kita, karena sifatnya sangat rusak, dan itu benar-benar rusak. Teman saya juga sempat cerita bahwa ada juga kenalannya itu juga kecanduan, bahkan sampai tingkat yang lumayan parah, di mana kondisi ekonominya waktu itu bisa dikatakan sebagai kelas menengah, karena memiliki mobil, memiliki motor, memiliki kendaraan, kemudian juga tinggal di rumah yang cukup bagus. Tapi karena judi online dan ketagihan, malah akhirnya mobilnya dijual, motornya dijual, kan juga rumahnya pun juga dijual agar bisa bermain judi online tersebut. Dan apa akhirnya? Akhirnya temannya tersebut malah hidupnya berpindah-pindah, pindah dari satu wilayah ke wilayah lain. Dan juga dari teman saya tersebut juga bilang kondisinya saat ini dia ada di Semarang, dan kemungkinan dia bakal pindah lagi ke tempat yang entah di mana pun itu. Jadi bisa dikatakan bahwa judi online tersebut benar-benar memberikan dampak yang negatif. Jadi ya pastikan untuk teman-teman semua menjauhlah dari judi online. Kemudian juga mengatur pengeluaran dan juga memperhatikan anggaran yang dimiliki teman-teman. Jangan sampai ketika mungkin suatu saat teman-teman menikah, berkeluarga, atau yang saat ini sudah berkeluarga, menjadi berantakan karena kondisi finansial yang tidak mendukung, kondisi finansial yang menyebabkan kesulitan di kemudian hari. Jadi perlunya ada sebuah planning. Kalau misalnya kita mau seandainya berlibur, tentunya harus diplanningkan, harus direncanakan, dibuat anggaran. Berapa persen dari pendapatan disisihkan untuk keperluan atau kebutuhan berlibur ini. Ini bisa menjadi satu contoh yang sederhana dilakukan. Tapi yang paling penting adalah teman-teman bisa belajar. Saya dan teman-teman bisa
sama-sama belajar bahwa jangan sampai kecanduan dalam hal judi online. Seperti jauhkan saja, jangan sesekali mencoba, karena itu benar-benar kecanduan dan sulit untuk menghilangkan. Bahkan dalam kondisi bangkrut sekalipun juga masih akan tetap kecanduan, dan sampai saat ini juga belum ada rehabilitasi untuk kecanduan judi online tersebut. Jadi sebaiknya dihindari, jangan sampai sesekali untuk terpikirkan untuk mengikuti atau bermain judi online. Jadi mungkin ini cerita yang bisa dikatakan cukup singkat mengenai pengalaman yang bisa kita pelajari, pengalaman yang bisa sama-sama kita gunakan untuk sebuah pengingat dalam segmen FinXP ini. Pastikan teman-teman untuk stay tune dalam podcast Journey World ini, dan terima kasih telah mendengarkan sampai selesai. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya.